Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian hadis Arba'in, hadis yang ke-34. Al-hadits ar-rabi'u wath-thalathun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya, profil Abu Sa'id sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Beliau mengatakan, saya telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kalimat sami'tu ini beliau langsung yang mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui perantara sahabat yang lain. Yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Maka makna ra'a di sini juga bermakna alima, karena tidak semua diperintahkan untuk mencegah sesudah melihat, tetapi di sini makna ra'a juga bermakna alima. Ya, barang siapa yang mengetahui, yang mendengar dan yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia mengubah kemungkaran tersebut atau mencegah kemungkaran tersebut atau menghentikan kemungkaran tersebut biyadih, dengan tangannya. Fa illam yastati', seandainya dia tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', seandainya juga tidak mampu, fabi qalbih, maka dengan hatinya dia mencegah. Wadzalika adhaful iman, bahwasanya mencegah dengan hati karena tidak mampu dengan lisan dan dengan tangan, itu merupakan tindakan yang terakhir, yang merupakan tingkat iman yang paling lemah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, guru-guru kami, dari hadis ini kita dapat memahami, yang pertama di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a. Makna ra'a sebagaimana kita sampaikan juga alima, sebagaimana ayat Al-Qur'an ketika Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat? Ra'a juga disebutkan ara'aita, maka makna ra'a di sini juga a'alimta, wahai Muhammad, tidakkah engkau mengenal? Maka di sini juga ra'a juga disebut dengan alima, tidakkah engkau mengetahui? Maka barang siapa yang mengetahui adanya kemungkaran, di sini disebutkan dengan fal yughayyirhu biyadihi, bukan wal yughayyirhu biyadihi atau li yughayyirhu biyadihi,
tetapi kalimat fa di sini menandakan wajib spontanitas dan bersikap segera. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, mendengar sebuah kemungkaran, maka kita harus segera mencegah. Dengan apa kita cegah? Dengan tangan. Maka tangan di sini banyak ulama mengatakan tangan di sini bermakna kita menghancurkan tempat kemaksiatan tersebut. Kalau seandainya dia minum minuman, kita hancurkan tempat minuman. Kalau seandainya ada tempat perjudian, kita hancurkan tempat perjudian. Ini dengan tangan. Maka juga bermakna dengan yang lain, juga bermakna biyadih, yaitu dengan kekuasaan. Hari ini kita tidak boleh bertindak dan bermain atau main hakim sendiri, karena semua sudah diberikan arahan dan tugas masing-masing. Maka makna biyadih di sini terlebih utama tanggung jawab untuk mencegah sebuah kemungkaran secara langsung, secara spontanitas, itu diperintahkan kepada para penguasa yang memiliki syaukah, yang memiliki kekuasaan, dari mulai presiden sampai mulai kepala desa. Itu harus bersikap segera. Karena sebagaimana Kiai Zainuddin MZ almarhum pernah berceramah, kenapa kita tidak mampu lagi mencegah sebuah kemungkaran? Ternyata ketika masuk kemungkaran, ada yang menyampaikan, Pak Haji, ini udah masuk ke wilayah kita orang yang minum arak, orang yang main judi. Nggak apa-apa, yang penting kita jangan ikut. Kemudian di hari yang kedua dilaporkan lagi, Pak Haji, ini orang yang main judi udah bertambah 2 orang, orang yang minum arak udah bertambah 2 orang. Nggak apa-apa, yang penting lindungi keluarga kita. Kemudian di hari yang ketiga, di hari yang keempat atau minggu berikutnya dilaporkan, Pak Haji, mereka sudah buat sebuah komunitas dan komunitas mereka sangat kuat, kita tidak mampu lagi untuk mencegah. Begitu kita mencegah, ternyata kekuatan kita sudah menjadi lemah karena kekuatan mereka sudah terbangun dengan kuat dan struktur dengan sangat rapi. Pada dan nak cegah kiban, kalau mendadak kawai poh dah. Maka ternyata mencegah kemungkaran itu tidak boleh ditunggu esok hari, tetapi harus segera bertindak ketika kita mengetahui kemungkaran tersebut. Maka haji dah pupreh. Maka uronyo tersebar sampai di kampung, toke sampai di kampung. Ternyata gara-gara kita tidak mempedulikan dari hari pertama mereka masuk. Begitu juga terjadinya judi online. Kenapa kita tidak mencegah? Begitu pemerintah mengetahui adanya judi online dan sebagainya yang diharamkan oleh para ulama secara utuh, secara sepenuhnya diharamkan oleh Majlis Ulama Indonesia dan Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh. Kenapa? Begitu ada aplikasi tersebut langsung dihapus oleh pihak Menkominfo. Selesai masalah. Nyawate kamu rumpok bangker hasil daripada judi, perjudian yang dilakukan ketika salah seorang di antara pelindung atau pelindung masyarakat itu tertangkap atau terindikasi tersangka terhadap sebuah kasus, baru terbongkar, baru di Menkominfo diblokir. Ternyata kekuatan ini sudah sangat kuat, sudah sangat terstruktur, sehingga hampir saja kekuatan pemerintah tidak sanggup untuk menghancurkan sebuah kemungkaran tersebut. Akan tetapi alhamdulillah, di dalam perdukunan ada siapa namanya, pesulap merah yang membongkar trik-trik tipu daya perdukunan-perdukunan yang ada di Indonesia. Mungkin kita juga perlu dukun hijau yang membongkar seluruh trik-trik penyelewengan tentang hukum yang dilaksanakan di meja hijau. Banyak orang-orang yang terkadang dijatuhkan hukuman padahal dia bukan tersangka, dia bukan orang yang melakukan, tetapi dia adalah korban. Akan tetapi ini belum ada. Kita harapkan ada pesulap hijau yang membongkar tentang ketidakadilan selama ini di peradilan. Mudah-mudahan ada juga pesulap coklat. Alhamdulillah sudah ada pesulap coklat, sehingga terbongkarlah
apa yang dilakukan, yang hari ini kita dengar semuanya berita yang sedang heboh. Ada juga pesulap-pesulap yang lain yang membongkar bagaimana kemungkaran di negeri ini sudah terstruktur sangat kuat, sehingga hampir saja kita dikalahkan oleh sebuah kebatilan yang terorganisir, karena kekuatan yang hak ini sangat lemah karena masih sendiri-sendiri dan tidak kuat untuk bersatu menentang sebuah kebatilan dan kemungkaran. Maka setiap kita melihat kemungkaran, yang pertama dilakukan, kembalikan dan laporkan kepada pemerintah. Maka di sini dikatakan bagaimana masyarakat ketika melihat kemungkaran, apakah mereka bisa langsung beraksi untuk menentang kemungkaran tersebut? Kalau dia mampu, silahkan. Kalau dia mampu dengan kekuatan yang ada di kalangan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, perangkat kampung ialah yang telefon, Wicik, Tuha Put, Tuha Lapan, Ketua Pemuda, untuk mencegah kemungkaran yang ada di kampung. Masing-masing kita melindungi kampung kita sendiri, ditambah ada Babinsa, ditambah ada Koramil di kecamatan, ya, ditambah adanya Pak Kapolsek di kecamatan. Maka kekuatan ini ada pada mereka yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah seorang panglima itu bukan hanya dia duduk beriktikaf di rumah Allah, bukan hanya dia membaca Al-Quran. Ibadah seorang Pak Koramil atau Pak Danramil, ibadah seorang Pak Kapolsek, ibadah seorang Kapolres, ibadah seorang Dandim, ibadah seorang Danrem, itu bukan hanya duduk beriktikaf membaca Al-Quran, akan tetapi melihat kemungkaran-kemungkaran yang sedang terjadi di daerah kekuasaan mereka untuk segera dicegah agar kekuatan ini, kekuatan kebatilan ini tidak akan lebih kuat sehingga menghancurkan kekuatan-kekuatan kebenaran atau orang-orang yang masih mempertahankan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Maka ini tugas dan tanggung jawab. Dan tugas tanggung jawab terlebih utama adalah kemungkaran yang sudah dipertontonkan. Jadi kemaksiatan uronyo, kemaksiatan yang sudah dipertontonkan, itu tanggung jawab kita. Kita tidak diperintahkan sebagai umat Islam, tak tahu le kita nyo limang dro apa, nyo ne tamang lam rumah je, ira nelum lam sago je, ira nelum bak hotel je. Kita tidak diperintahkan hal ini. Yang diperintahkan mencegah kemungkaran yang sudah dipertontonkan secara publik. Ini tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab utama untuk kita cegah. Acik dekalan orangnya bak kedai kopi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hari ini perempuan-perempuan, anak-anak gadis sudah duduk di kedai kopi, di kafe-kafe, sambil mereka merokok, kemudian mereka main kartu. Nyan hantom pernah tak dengar bak urung syik gedanyo yang lahir yub tahun 60. Tetapi hari ini terjadi di Nanggro, Aceh Darussalam, dan terjadi di kota Luk Semawe. Seandainya sudah dicegah, alhamdulillah. Akan tetapi ini masih terjadi. Baru tadi malam saya lewat, saya melihat masih ada yang bermain kartu, walaupun tak pakai uang. Cok yang cilet tu urang agam cilet bak muka tu, bak muka urinam. Ini terjadi Bapak Ibu. Ini kemungkaran yang dipertontonkan. Kemungkaran juga dipertontonkan. Laki-laki, perempuan naik di atas motor, kita tahu itu bukan mahramnya dan juga bukan suaminya. Tingkat anak SMP, tingkat anak SMA, mereka melakukan kemaksiatan di jalan raya. Tidak ada satupun polantas yang mencegah orang yang melakukan ini. Acimnya hanai so helm, hanai pakai masker. Seolah-olah kesehatan itu diberikan oleh manusia, padahal kesehatan itu diberikan oleh Allah. Allah mengangkat virus ini ketika kita taat kepadanya. Namun ketika kita bermaksiat kepada Allah, coba lihat di tengah-tengah lapangan, di tengah-tengah jalan raya, anu agam ngenani inang di atu Honda, wateta det, wateta tam putrai kun keurusan ro nu nyokan jalan ro ni.
Kita tidak punya kekuatan. Menyatakan tacok nuga buk terpeduk bataku mati hinan danyo anda mau menjara. Akan tetapi di mana pemerintah? Tidak adakah razia di jalan? Tidak adakah razia antara orang laki-laki dan perempuan di atas motor berdua-duaan berpeluk-pelukan? Kenapa tidak ada razia? Apakah razia hanya untuk keselamatan diri saja? Tidak ada razia untuk keselamatan iman? Tidak ada razia untuk keselamatan akidah? Tidak ada razia untuk keselamatan syariah? Tidak ada razia untuk keselamatan kita semua? Ketika kemaksiatan sudah dipertontonkan di publik, tidak ada yang mencegah. Ingat, azab Allah itu akan menimpa baik yang melakukan maksiat ataupun yang tidak melakukan kemaksiatan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemaksiatan itu sudah dipertontonkan, kemudian tidak ada yang mencegah kemaksiatan tersebut, ingatlah bagaimana Allah menghancurkan kita semua. Rasulullah bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi." Tidaklah suatu kaum yang melaksanakan sebuah kemaksiatan, thumma yaqdiruna ala ay yughayyiru, kemudian mereka mampu untuk mencegahnya, fala yughayyiru, lalu mereka tidak mencegahnya, illa yushaku ay ya'ummahumullahu bi'iqabi, kecuali ditakutkan kepada mereka akan ditimpakan azab Allah secara keseluruhan kepada mereka semua secara umum, tidak hanya kepada pelaku maksiat. Maka jiwa tak tham tak pegah nya baik ke pelakunya. Oh, kau urusan ron, memang kau urusan long, tetapi ketika teruk azab Allah, kah mati kamu mati. Nyampai ada pegah. Ketika teruk penyakit, kah mati, mak ke mati, yah ke mati, kamu mati. Baik ke fikir kah mentang yah ke sagai mati. Maka ini yang patut kita sampaikan. Maka kita harapkan kepada pemerintah yang memiliki syaukah. Alhamdulillah di Kota Luk Sumawe sudah mulai gerakan bersih-bersih. Tidak ada sampah. Kita juga menginginkan gerakan bersih-bersih maksiat. Tidak ada sampah-sampah masyarakat yang akan mengundang azab dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita razia orang yang buang sampah, mari kita razia orang-orang yang melaksanakan dan menimbulkan sampah kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Harus sama semangat. Semangat haruman duai. Tidak hanya menyelamatkan, sampah itu membuat kotor lingkungan, akan tetapi kemaksiatan juga membuat kotor hati kita, juga membuat kotor negeri ini, dan akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin pemerintah kita akan bersinergi antara wali kota, bupati dengan Bapak Dandim, alhamdulillah hari ini yang sudah mulai bergerak, dengan Bapak Kapolres yang juga mendukung penuh, dan dengan dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH dan seluruh perangkat aparatur pemerintah bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat bergerak bersamaan. Ayo kita bersihkan kemaksiatan yang ada di Kota Luk Sumawe dan Aceh Utara dan di Aceh secara lebih umumnya. Falyughayyirhu biyadih, hendaklah kita mengubah dan menentang kemungkaran itu dengan tangan kita. Kemudian yang kedua, fa illam yastati', seandainya dia tidak mampu, baru fabilisanih, maka sampaikan dan cegahlah kemungkaran itu dengan lidah kita. Kita mampu hanya untuk menyampaikan dengan lisan kita atas dasar ilmu pengetahuan yang sudah diberikan oleh Allah. Mimbar-mimbar masjid gunakan untuk mencegah kemungkaran. Tempat semubut gunakan sebagai sarana untuk mencegah kemungkaran. Di tengah-tengah masyarakat kita melihat bagaimana orang yang melaksanakan kemungkaran di kedai kopi. Tajak nyo sering longgalan. Kadang-kadang legadanya sama-sama menikmati sebuah tontonan di kedai kopi secara bersamaan, sedangkan tontonan tersebut mempertontonkan aurat secara terbuka. Hana so tujud tam bak kedai kopi. Pakon han tajak. Dek, aci cok remote kono. Ha, aci gato siaran lain ni lebek siaran binatang yang hana esok bajanya. Cikalan siaran-siaran lain yang nak manfaat.
Ini minimal kita cegah kemungkaran dengan lidah kita. Kita cegah kemungkaran dengan menyampaikan berita-berita tentang kemungkaran sebelum dia tersebar luas kepada mereka yang memiliki syaukah dan kekuasaan. Seandainya pun kita tidak mampu mencegah dengan tangan, dengan kekuasaan karena kita bukan penguasa, kita juga tidak mampu mencegah dengan lisan karena kita tidak berani menyampaikan dengan lisan, maka fabiqalbih, fa illam yastati fabiqalbih, maka kita mencegah dan menentang kemungkaran itu dengan hati kita. Bagaimana dengan hati? Kita membenci kemungkaran, tidak membenci yang melakukan kemungkaran. Nyampe salah benci. Ramai di katanya tak benci urang pubut kemungkaran, tidak membenci kemungkaran yang dia lakukan. Sehingga hana tak selamat urang yang pubut kemungkaran. Takalan lagi tanya urang yang maksiat, orang-orang yang maksiat di jalan raya. Maka kita mencegah, kita memperingatkan mereka karena kita sayang terhadap mereka, sehingga kita jauhkan mereka dari sebuah kemungkaran yang mereka lakukan. Itanya dapat ingat supaya baik lakukan, hanya baik kapubuk kemungkaran nyonte akan teruk azab Allah kepada kita dan kepada kita nyo menduk. Tapi ingat lagi tanya. Kenapa? Karena kita sayang terhadap mereka, agar mereka meninggalkan kemungkaran, lalu mereka menjadi orang-orang yang diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah selemah-lemahnya iman. Kata para ulama, seandainya kita tidak membenci sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, maka tidak ada sebesar zarrah keimanan yang tersisa di dalam hati kita. Hati-hati. Orang yang manteng na tanda-tanda keimanan watai gekalan kemungkaran yang mekrut hati ge. Watai gekalan orang pelaku maksiat bak jalan raya secara terbuka di depan umum mekrut hati ge. Berarti nyo tanda ge tanyo manteng na iman. Menyo tanda ge tanyo hanale iman, takalan orang nyan ka biasa lagi nyan. Alah bah menani ke dia. Kita tidak membenci lagi sebuah kemungkaran dan kemaksiatan, ketahuilah ternyata keimanan kita ini sudah hilang. Tidak ada lagi sebesar zarrah pun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir adalah ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan. Orang-orang Bani Israel dilaknat oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang Bani Israel lewat nabi mereka yang sudah menasihati mereka dengan lisan para nabi, baik itu Nabi Daud dan Isa ibni Maryam. Mereka melakukan kemaksiatan dan mereka melawan batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa Allah laknat mereka? Yang pertama, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Karena mereka sudah tidak lagi saling menentang kepada sebuah kemungkaran. Hanale dimedham-dham, tidak lagi saling mencegah ketika ada yang melakukan kemungkaran di hadapan mereka. Labi sama kanu ya'malun, labi sama kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk, sangat keji apa yang sudah mereka lakukan. Na'udzubillah, jangan sampai umat ini, bangsa ini dilaknat oleh Allah, didatangkan azab oleh Allah karena kita sudah membiarkan kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah kita, lalu kita tidak mencegahnya. Kemungkaran itu terjadi di publik, lalu kita tidak mencegahnya. Kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini masih punya syaukah, kekuatan, lalu kita membiarkannya sehingga kekuatan kemungkaran itu dapat mengalahkan hak yang benar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lindungi keluarga kita sendiri terlebih dahulu, kemudian kita bergerak melindungi masyarakat kita, kemudian kita bergerak untuk melindungi seluruh bangsa ini daripada kemaksiatan agar dijauhkan oleh Allah setiap kemungkaran-kemungkaran yang dapat berpotensi mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala.
Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.